A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai perintah dakwah. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sumarni, NIM 0104203091, Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Di sini yang pertama adalah saya akan membahas mengenai perintah dakwah. Terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Jadi di sini mengatakan setidaknya salah satu ayat yang dijadikan acuan dalam berdakwah yang baik terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u illa sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatin ahsan wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dola'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di sini saya akan menafsirkan mengenai ayat tersebut. Imam At-Tabrani dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayyil Quran menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan perintah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyeru umat manusia kepada syariat Islam. Adapun hikmah yang dimaksud ialah wahyu dari Allah, yakni Al-Quran. Sedangkan mau'idah hasanah ia menafsirkan sebagai bentuk pelajaran yang baik hingga menjadikan seseorang selalu mengingat Allah. Sedangkan yang ketiga ialah berdebat dengan cara-cara yang baik. Lanjut, dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Sahibah menerangkan bahwa ayat tersebut merupakan perintah kepada Nabi untuk melanjutkan usahanya mengajak manusia pada ajaran Islam dalam hikmah dan pengajaran yang baik. Dan bagi siapa saja yang meragukan hingga menolak, maka diperintahkan untuk membantah mereka dengan cara yang baik pula. Untuk lebih lanjutnya, ia menerangkan bahwa tidak ada yang perlu dirisaukan atas hujatan hingga tuduhan yang tak berdasar dari kaum yang tidak mau diajak. Biarkan itu menjadi urusan Allah, sehingga di akhir ayat disebutkan bahwa Allah lebih mengetahui siapa yang tersesat dan yang dapat petunjuk. Pada kalimat wajadilhum billati hiya ahsan, Al-Marghahi dalam tafsir Al-Marghahi menjelaskan bahwa maksudnya ialah berdebat lawan dengan cara yang baik. Apabila ada yang melanggar batas atau menyakiti perasaan, maka segera memaafkan dan tetap melayani mereka yang mendebat dengan bagus-bagus ucapan. Jadi di sini akan saya lanjutkan mengenai akhlak merupakan cerminan pendakwah. Merujuk pada ulasan beberapa musafir di atas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk melakukan misi dakwahnya dengan 3 cara. Pertama, dengan hikmah. Kedua, dengan mau'idah hasanah. Dan ketiga ialah mujadalah bil ahsan. Beragam cara tersebut merupakan gambaran bahwa segala bentuk dakwah ialah harus dilakukan dengan cara yang baik. Jadi kita berdakwah itu harus menggunakan cara yang baik.
Bagaimana caranya kita mengajak mad'u untuk lebih giat lagi dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain memiliki kemampuan dan keilmuan yang dipunyai, seorang pendakwah harus mampu menyiarkan dengan akhlak terpuji. Dari tutur kata hingga tingkah laku merupakan cerminan dari sebuah keilmuan yang dimiliki. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis di Musnad Imam Ahmad yang mengatakan, An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu li'atamimma salihal akhlaq. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dakwah dengan menyenangkan, bukan menegangkan. Yang tadi terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 merupakan seperangkat pedoman dalam melaksanakan dakwah. Aturan ini dapat dikembangkan seluas mungkin sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi. Lanjut, dakwah hanyalah sekedar menyampaikan, tidak perlu memberikan penilaian dan menghakimi berbagai pihak. Hal ini ditegaskan oleh ayat tersebut dengan menyatakan bahwa hanya Allah lah yang berhak menentukan apakah seseorang beriman atau musyrik. Namun sebagaimana pendakwa justru melampaui batas sehingga dengan mudahnya ia menyatakan sesat terhadap pihak tertentu. Jadi, bagaimanapun juga dakwah dengan menyenangkan dan menyejukkan sangatlah diperlukan, terlebih dalam kemajuan masyarakat Indonesia. Satu hal yang harus dihindari ialah tidak memancing perkara dengan ungkapan-ungkapan provokatif, karena ini hanya memunculkan suasana yang panas. Justru dengan suasana sejuk dan nyaman, pesan dakwah mudah diterima oleh masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.